Selamat datang dalam ibadah GKMI Art, Anugerah Rayon Kembangan, gereja yang hidup bagi Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga ARK. Mari kita mulai ibadah kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara, sidang jemaat dan keluarga ARK, marilah kita mulai ibadah Minggu Paskah pada hari ini. Pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 dengan sungguh mengaku bahwa pertolongan kita asalnya adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah yang dengan kasih-Nya yang begitu besar menurunkan anaknya yang tunggal Kristus Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Allah yang hadir pula bersama dengan umat-Nya melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Karena itu turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Biarlah ibadah kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Selamat beribadah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. dan tinggalkan
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, hati-Mu Tuhan Ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Mengampuni, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk komunitas yang ada bersama dengan kami. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Ampuni segala kecemasan hati kami. Ampuni kekhawatiran kami. Ampuni ketidakpercayaan kami. Ampuni jikalau kami tidak mempunyai iman dan tidak berpengharapan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkanlah kami pada kesempatan hari ini. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk peristiwa kematian Tuhan Yesus yang baru saja kami lewati. Kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Paskah bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terbatas. Padahal kami adalah manusia yang tidak sempurna. Kami manusia yang berlumuran dosa. Kami manusia yang rapuh dan tak berdaya. Tetapi oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena kebangkitan Tuhan, Tuhan masih memberi kepada kami rahmat dan anugerah-Mu yang terbesar. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, kami mau berdoa untuk situasi yang tak menentu ini. Kami mau berdoa untuk bangsa kami yang mengalami pandemi. Kami mau berdoa untuk para dokter dan tim medis yang lainnya. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan buat mereka, sehingga mereka tetap bisa melayani dengan penuh sukacita dan dengan kesehatan yang dari Tuhan saja. Kami pada saat ini berdoa mengingat untuk para buruh harian yang mengandalkan upah hariannya. Kami tahu bahwa mereka mengalami kesusahan hidup Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini, kami sungguh mohon Tuhan pekakan hati dan pikiran kami ketika kami menjumpai orang-orang yang mungkin perlu kami tolong. Mampukan kami untuk bermurah hati, memberi apa yang kami punyai. Walaupun mungkin itu sedikit, tetapi mungkin itu berarti buat mereka. Kami berdoa kiranya orang-orang buruh harian ini tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya mereka tetap sehat dan tetap optimis menatap hari depan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di ARK ini. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami, supaya kami tetap mempunyai hati yang gembira, sehingga meningkatkan imun tubuh kami. Kami berdoa supaya kami juga boleh tetap mendekatkan diri kepada Tuhan di masa-masa seperti ini. Ini adalah masa yang terbaik di mana kami boleh saling mengenal satu dengan yang lain sebagai keluarga, sebagai komunitas, dan sebagai pribadi di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya dengan peristiwa Paskah yang kami peringati hari ini, kami boleh merasakan kebangkitan untuk tetap meyakini, kebangkitan untuk tetap beriman bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri, bahwa kami tetap Tuhan jagai, bahwa kami akan Engkau peliharakan sampai akhir nanti. Kami percaya bahwa hikmat ilahi akan menolong kami
memimpin kami, sehingga kami boleh melewati masa pandemi ini. Kami berdoa untuk ibadah kami pada kesempatan hari ini. Kami mohon hikmat pengurapan yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu yang akan melayani. Dan biarlah firman Tuhan di Minggu Paskah ini boleh benar-benar menjadi firman yang hidup atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, wow, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Ooh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, wow, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, wow, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saudara, mari sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Paskah, walaupun di tengah situasi kami mengisolasi diri di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan menyapa kami. Kami percaya bahwa kami pun bisa merayakan kemenangan Paskah. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu agar bisa menguraikan kebenaran sabda firman-Mu, membangkitkan iman percaya kami bahwa kuasa Kristus
akan bekerja dan tetap bekerja di dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan itulah kemenangan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, keluarga ARK yang saya sangat kasihi, mari kita membuka bagian dari Alkitab, satu bagian saja, dari 1 Korintus pada pasal yang ke-15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya ulangi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, Paskah adalah momentum historis dan teologis yang sangat penting bagi kekristenan. Bahkan dari peristiwa inilah, dari Paskah itulah disusun seluruh bangunan iman kekristenan. Rasul Paulus bahkan mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kamu, sia-sia kepercayaanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Orang Kristen akan menjadi orang yang sama dengan orang yang lain. Bahkan lebih malang jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Kekristenan akan menjadi kumpulan ritual saja. Kekristenan hanya sekedar agama. Kekristenan hanya norma semata. Jika Kristus tidak dibangkitkan, kekristenan tidak memiliki kuasa apa-apa. Tetapi syukur kepada Allah, sebab justru karena Kristus dibangkitkan, sebagaimana firman Tuhan berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itulah sebabnya saya bisa mengatakan bahwa Paskah adalah kuasa. Menjadikan kekristenan memiliki kuasa yang berbeda. Ada 3 alasan mengapa Paskah itu begitu istimewa bagi kita. Ada 3 alasan kenapa Paskah itu kita rayakan hari ini. Walaupun di tengah-tengah situasi kita tidak ada bersama di dalam gedung gereja, tetapi kita harus tetap merayakan Paskah itu. Yang pertama, Paskah adalah berita kemenangan. Ya, berita kemenangan Kristus Victor, kemenangan Kristus. Kemenangan kuasa Allah atas maut, atas kematian. Kemenangan kehidupan atas kematian dan dosa. Oleh karena itu, hari ini kita tidak lagi takut dan dibawa bayang-bayang ketakutan. Kita tidak lagi mau terintimidasi oleh apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau keterlanjangan? Atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pada pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Di tengah-tengah situasi tantangan, penderitaan, intimidasi, ketakutan, penyakit, atau maut sekalipun, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita daripada Kristus.
Kristus Victor, itulah kemenangan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, baru-baru ini kita dikejutkan oleh kabar dipanggilnya sahabat dan saudara kita yang kita kasih, Bapak Pendeta Emeritus Julius Rampen, pada tanggal 3 April yang lalu. Ia adalah seorang pendeta yang baik, yang saleh, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi keluarganya. Ia sakit sedemikian lama. Tahun 2003, saat ia pelayanan naik motor, ia mengalami kecelakaan, ditabrak oleh sepeda motor, sehingga kakinya patah, sehingga ia mengalami gagal otak. Ia terbaring lama di rumah sakit, di rumah. Dan ketika proses pemulihan penyembuhan memakan waktu yang begitu lama, dan akhirnya mulai pulih dan sembuh, tahun 2008 ia mengalami kembali kecelakaan. Sehingga setelah tahun 2008 kecelakaan yang kedua, ia betul-betul terbaring di atas tempat tidur. Tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Tahun 2008, ia tidak lagi bisa aktif melayani gereja. Istrinya Laberta Rampen mendampinginya dengan setia. Nah, suatu saat ketika ada hamba Tuhan yang datang dan menghibur dan serta menggambarkan kondisi Pak Julius ini seperti Ayub yang tertimpa oleh berbagai musibah namun tetap setia. Maka Pak Julius berkata, jangan samakan aku dengan Ayub. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ayub. Tetapi nanti kalau aku berjumpa dengan Ayub di surga, aku akan bilang bahwa aku jauh lebih beruntung dari dia. Sebab saat aku menderita, istriku tidak meninggalkan aku dan memaksa aku untuk mengutuki Allahku. Istriku justru setia mendampingiku dan berkata, Julius, bangunlah dan hiduplah. Laberta Rampen setia mendampinginya. Di saat-saat menderita sakit sendiri, mereka menyanyi berdua. Lagu yang terinspirasi akan kesetiaan Rut kepada Naomi yang diambil dari kitab Rut pada pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 17. 3 minggu terakhir adalah saat-saat yang paling indah. Saat yang paling berkualitas di antara mereka. Setelah 12 tahun mendampingi suami yang tergeletak. Hari tanggal 3 itu, ketika Bu Julius pergi ke kamar mandi melepas tangan suaminya. Ketika ia kembali, ternyata tangan suaminya sudah digenggam oleh Kristus naik ke surga. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan engkau dari engkau, aku dari engkau, selain maut. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Kuasa apakah yang bisa menghalangi kita daripada kasih Kristus? Tidak ada. Tidak juga maut. Tidak kesesakan. Tidak intimidasi dan penderitaan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi kita kepada kasih Kristus. Paskah memberitahukan kepada kita bahwa ada kuasa yang menyertai kita, ada kuasa kemenangan atas kematian, ada kuasa kebangkitan atas maut. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Yang kedua, Paskah
adalah kuasa untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang baru dan dibaharui setiap hari. Hidup yang lama sudah berlalu dan digantikan dengan hidup yang baru. Dan ada kuasa di dalam Kristus. Karena itu Rasul Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pada Roma 6 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru bukan saja nanti, tapi saat ini, sekarang ini. Semua kita dimungkinkan dan dipanggil melalui peristiwa Paskah untuk dibaharui siapapun kita hari ini. Bersiaplah untuk menerima kuasa pembaharuan daripada Kristus itu atas hidup kita. Adalah seorang yang bernama Britney. Ia adalah seorang bintang film porno yang diubahkan oleh Kristus menjadi ciptaan yang baru. Bahkan ia sekarang menjadi penginjil. Britney dibesarkan oleh ibunya yang kerap kali berkata kasar, keras. Dan ayahnya yang pasif. Britney kecil. Ia kurang pendampingan dari orang tua. Ia miskin dalam afirmasi kata-kata positif, sehingga ia mengalami kekurangan kasih sayang. Saat usia 18 tahun, usia mandiri, ia ingin menjalani hidupnya sendiri sekarang bebas sebagai pribadi yang ingin menjadi pribadi yang terkenal, pribadi yang ingin dikasihi oleh banyak orang. Maka ia mulai jatuh ke industri film dewasa. Awalnya ia merasa diperlakukan seperti putri, dihargai, dipuji kecantikannya. Ia dirias sedemikian rupa, banyak pujian yang melimpah. Tetapi 3 tahun menjalani profesinya itu, ia mulai tenggelam dalam kegelapan dan kekosongan jiwanya. Betapa tidak, ia merasa dirinya dieksploitasi. Ia dieksploitasi habis-habisan. Seperti robot yang tak punya jiwa. Jiwa gembiranya pun padam. Ia jatuh pada kokain, narkoba, dan hidupnya rusak. Tapi tahukah saudara, hampir setiap malam neneknya berdoa, mendoakan Britney ini. Neneknya setiap kali terjaga, ia berdoa. Dan itulah yang mengingatkan Britney suatu hari akan neneknya. Sehingga ia menelpon neneknya dan berkata, I need you, Grandma. I'm done with this. Come and get me. Saya perlu engkau, nenek. Saya selesai dengan semuanya ini. Datanglah dan jemput aku. Maka neneknya datang dan menjemput. Dan selama tinggal di rumah neneknya, maka ia menerima Yesus. Ia diajak berdoa. Ia menerima Yesus secara pribadi dan diubahkan hidupnya. Ia kemudian datang ke gereja dan mencintai firman Tuhan yang mengubah hidupnya. Sekali lagi, Paskah itu bukan sekedar berbicara mengenai hidup baru nanti setelah kita mati. Paskah adalah kuasa yang merubah hidup saya dan Anda. Merubah kita setiap hari saat kita jatuh. Oleh berbagai macam alasan kita bisa jatuh. Tetapi Paskah mengingatkan ada kuasa Tuhan yang tengah dan sedang bekerja di antara kita. Mari kita menjadi pendoa-pendoa yang membuka kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita menjadi orang-orang yang menyatakan kuasa Tuhan itu terjadi di antara kita. Hidup baru senantiasa setiap hari terjadi buat sekitar kita. Terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Itulah Paskah. Itulah kuasa yang mengubahkan. Kuasa yang sedang bekerja di antara kita. Yang ketiga, Paskah juga berbicara
mengenai kesaksian hidup akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitannya menjadikan kemenangan atas maut. Kebangkitannya menjadikan kuasa perubah hidup kita saat ini dan di sini juga. Dan kebangkitannya membuat kita bangkit berdiri dan berani bersaksi. Kita bukan lagi menjadi kelompok agama yang melanggengkan ritual agama. Tapi kita berani keluar untuk menyaksikan bahwa memang ada kasih Tuhan yang begitu besar atas isi dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dan kita yang dibangkitkan bersama-sama dengan Dia akan memiliki kuasa untuk membangkitkan orang-orang, untuk melihat ada kuasa yang tengah bekerja di antara kita. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama ayat ke-8 sebagai pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peristiwa Paskah itu membuat kita berani bersaksi. Membuat kita bisa menyatakan siapa sesungguhnya dan apa itu sesungguhnya Kristus yang menebus kita, yang menang atas maut dan kuasa kematian itu. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Semarang, kami pernah mengadakan sebuah acara sarasehan dengan mengundang tokoh-tokoh agama. Di satu gereja kecil di Kota Kudus, gereja GKMI Tanjung Karang pada waktu itu, kami adakan sarasehan untuk mendiskusikan dialog antar agama. Salah satu yang hadir adalah dan menjadi narasumbernya adalah Gus Nuril. Dia seorang kiai tokoh NU yang penting dan terbuka. Nah, saat usai semua acara sarasehan, dia ternyata dengan temannya membawa satu lukisan Tuhan Yesus. Lukisan itu hendak dilelang. Maka dibukanya kertas dan diperlihatkan lukisan itu kepada saya dan minta izin untuk dilelang. Saya amati wajahnya, wajah Yesus. Lalu tangannya terbuka demikian. Itu adalah tipikal lukisan Yesus yang sering kita lihat. Tetapi saya mendekati dia dan berkata demikian, maaf Gus, lukisan ini sepertinya Yesus. Tetapi ini bukan Yesusku. Ini bukan Yesus kami. Dia kaget. Dan dia bertanya, kenapa? Apakah ada yang salah dengan lukisannya? Lukisannya bagus. Tapi ada satu yang kurang. Tangan Yesusku adalah tangan yang berlubang. Nah, gambar lukisan ini tidak ada lubang di dalam tangannya. Yesusku adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesusku adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Yang aku saksikan, yang aku percayai, yang akan aku beritakan dan kabarkan adalah Yesus yang menang atas maut melalui kematian di atas kayu salib. Dia tertegun dan tidak jadi melelang lukisan itu. Keberanian untuk bersaksi. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan ritual. Kekristenan tidak identik dengan gereja. Kekristenan bukan norma aturan. Kekristenan itu kuasa. Karena itu mari ketika kita merayakan Paskah, kita terima kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Kristus Victor. Yesus menang atas maut. Yesus menang atas kematian. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang kedua, kita katakan dengan sungguh-sungguh bahwa kemenangannya itu membaharui hidupku, hidup saudara, hidup kita, hidup umat Tuhan, hidup gereja. Dengan kuasa Tuhan, kita bisa mengakses doa dan kuasa itu dinyatakan. Kita bisa mengakses lewat pujian dan kuasa itu dinyatakan. Kita bisa mengakses ketika kita membaca firman-Nya dan menghidupinya. Kuasa itu dinyatakan. Itu sebabnya kita bukan agama. Kita adalah gerakan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan sedang dinyatakan. Perubahan besar sedang terjadi apabila kita mengakses kuasa Tuhan dalam hidup kita.
Sebagai orang yang percaya bahwa Paskah itulah yang membuat kita memiliki akses langsung dengan Tuhan untuk bisa mengubah dan merubah hidup banyak orang melalui doa, melalui pujian, melalui perkataan kita, melalui hidup kita bagi orang lain. Dan Paskah membawa kita pada keberanian untuk bersaksi, memperkenalkan bahwa pada akhirnya penyembah-penyembah yang benar itu bukan lagi melalui agama. Pada akhirnya penyembah-penyembah yang benar itu bukan lagi di gunung ini atau gunung itu. Tapi penyembah-penyembah yang benar akan datang dan sedang kita saksikan dalam kuasa Tuhan untuk melihat wajah Tuhan dinyatakan lewat peristiwa-peristiwa pengagungan Tuhan. Mari kita bergerak, kabarkan pada dunia bahwa Paskah itu untuk saudara dan saya. Paskah itu berita gembira untuk dunia. Paskah itu berita gembira di tengah situasi pandemi COVID-19 sekalipun. Paskah menang atas semuanya. Mari kita menjadi pribadi yang menang. Sekali lagi, selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh merayakan Paskah. Tidak hanya melihatnya pada sisi historis, peristiwa simbolis, tetapi peristiwa teologis. Peristiwa di mana kuasa dinyatakan. Peristiwa di mana kami berkemenangan. Peristiwa di mana kami tidak lagi takut pada pandemi, takut kepada kematian, bahkan maut. Peristiwa di mana perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi mudah dan mungkin melalui akses doa, melalui pujian dan persekutuan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersaksi memberitakan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami merayakan Paskah kemenangan. Haleluya. Diberkatilah setiap orang yang merayakan Paskah hari ini dengan hati yang bersuka. Dalam Kristus. Amin. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me. For His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Saudara, kita bersyukur karena di tahun ini, di Paskah 2020 ini kita tetap bisa menikmati dan mendapati undangan Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mendapati undangan Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Maka kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami. Layakkanlah ya Tuhan, sehingga kami layak menerima dan merayakan bersama perjamuan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Perjamuan Tuhan ini diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah mengaku percaya dan dibaptiskan. Dan dengan cara yang layak kita datang ke meja Tuhan. Karena itu biarlah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Apabila kita masih ada dosa dan kesalahan, maka mintalah ampun dan maaf kepada Tuhan supaya kita boleh dikuduskan dan layak mendapati perjamuan Tuhan. Pada malam perjamuan terakhir itu, ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, Ia memberikan kekuatan dan penguatan kepada mereka sebelum Ia meninggalkan mereka. Maka diambillah roti dan Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan roti itu sambil berkata,
inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosamu. Seberapa banyak kamu memakannya, kamu mengingat aku sampai aku datang yang kedua kalinya. Mari, angkatlah roti itu di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk karya, kasih, dan penebusannya. Kita berdoa. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Setelah memakan roti, maka Yesus juga mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Seberapa banyak kamu meminumnya, kamu mengingat aku sampai aku datang yang kedua kalinya. Mari silakan angkat cawanmu masing-masing. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan minumlah. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh menikmati perjamuan Tuhan. Kami diingatkan akan karya Kristus yang berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah. Dan biarlah hidup kami sekarang menjadi hidup Kristus. Pikiran kami menjadi pikiran Kristus. Kata-kata kami menjadi kata-kata Kristus. Mulut kami, tangan kami, kaki kami menjadi mulut, tangan, dan kaki Kristus. Biarlah Kristus hidup di dalam kami. Dan biarlah orang melihat perbuatan baik kami dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am released. By His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh, you love us so, Jesus. Yes, you do, Lord. By His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. And I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. And by His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. And I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son.
Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena pagi hari ini kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Mungkin tantangan ke depan akan berat, tetapi Tuhan Yesus yang akan menyertai memberi kekuatan buat setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, kubur kosong, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, kubur kosong, sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, kubur kosong, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, kubur kosong, sebab Dia hidup. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar.
berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Kubur kosong sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Kubur kosong sebab Dia hidup. Marilah kita berdoa menutup ibadah kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah Paskah. Kami boleh menerima perjamuan Tuhan. Biarlah ini menjadi momen yang bagus bagi kami untuk menerima kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Oleh karena itu, berkatilah kami ya Tuhan. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Sungguh kasih karunia dan damai dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati engkau senantiasa di sepanjang jalan hidupmu. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyertai setiap langkah hidupmu, keluar masukmu. Maka diberkatilah engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada